Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Sejauh ini sudah ada 6 tim yang memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Champions, dengan satu di antaranya bahkan sudah memastikan menjadi juara grup. 6 tim itu adalah Bayern Munchen dari grup A yang juga sudah pasti juara grup, kemudian Manchester City dari grup C, Chelsea dan Sevilla dari grup E sudah tidak mungkin disusul oleh 2 tim lainnya, dan Barcelona serta Juventus dari grup G. Tinggal mereka berdua berebut puncak klasmen. Terdapat 8 tim yang berpeluang memastikan kelolosan mereka pada matchday kelima dengan berbagai senario. Mereka adalah Atletico Madrid dari grup A, Borussia Mönchengladbach dan Real Madrid dari grup B, FC Porto dari grup C, Liverpool dari grup D, Borussia Dortmund dan Lazio dari grup F, dan Manchester United dari grup H. Setidaknya sudah ada 7 tim yang berpartisipasi pada penyisihan grup Liga Champions kali ini yang sudah dipastikan tersisih tidak akan lolos ke babak 16 besar kompetisi. Tetapi 6 diantaranya masih berpeluang melanjutkan petualangan mereka di Eropa melalui jalur Liga Eropa. Satu-satunya yang sudah pasti finish pada urutan keempat dan sama sekali tersingkir adalah Midtjylland dari Denmark pada grup D yang juga dihuni Liverpool, Ajax Amsterdam, dan Atlanta. Perolehan poin Midtjylland 0 dan sudah tidak mungkin mengejar Atlanta serta Ajax pada urutan kedua dan ketiga grup yang memiliki poin 7 masing-masing. 6 tim lain yang masih bisa lolos ke Europa League dengan menduduki urutan ketiga klasemen grup masing-masing adalah Marseille dari grup C, Krasnodar atau Rennes dari grup E tinggal memperebutkan posisi ketiga grup, Zenit Saint Petersburg dari grup F, Dinamo Kiev dan Ferencvaros dari grup G memperebutkan jatah Liga Eropa. Terdapat 4 tim yang akan menghadapi laga hidup mati pada matchday kelima yang akan memutuskan nasib mereka lolos atau gagal ke 16 besar Liga Champions. Keempat tim itu adalah Ajax Amsterdam dan Atlanta pada grup D, serta Paris Saint-Germain dan Leipzig pada grup H. Dari semua pertandingan Liga Champions pada hari Kamis 3 Desember 2020, yang paling penting adalah grup F dan grup H. Grup F berisi Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge, dan Zenit Saint Petersburg. Grup H Manchester United, PSG, RB Leipzig, Istanbul Başakşehir. BFB akan memperebutkan posisi puncak grup F melawan Lazio, sekaligus memastikan diri lolos 16 besar. Pertandingan lainnya dari grup F, Club Brugge berusaha menjaga harapan lolos dengan menang atas tim Rusia Zenit Saint Petersburg. Sementara itu di grup H, Manchester United tidak butuh-butuh amat untuk menang. Sebuah hasil imbang lawan PSG di Old Trafford sebenarnya sudah cukup untuk lolos ke 16 besar. Hasil imbang juga cukup untuk mengamankan posisi pertama grup H jika Leipzig kalah di tangan Istanbul Başakşehir. Tetapi jika Leipzig draw, maka Manchester United butuh kemenangan untuk memastikan posisi pertama grup. Untuk prediksi Liga Champions pada hari Rabu 2 Desember 2020, Anda bisa menonton video edisi Kamis sebelum hari ini. Manchester United hanya butuh 1 poin saja saat menjamu Paris Saint-Germain guna memastikan tempat mereka pada babak 16 besar Liga Champions. Setan Merah duduk di posisi puncak grup H dan tahu bahwa menghindari sebuah kekalahan pada salah satu dari 2 pertandingan terakhir grup akan membawa mereka lolos. Tetapi pasti target utama pasukan Ole Gunnar Solskjaer bukan hanya menghindari kekalahan tetapi membalas dendam untuk kekalahan 0-2 di Old Trafford pada 13 Februari 2019. Manchester United akan mengincar sebuah kemenangan. Sayangnya adalah PSG diperkirakan akan meraih kemenangan pada hari Kamis 3 Desember 2020. Ingat bahwa PSG adalah finalis musim lalu dan mengetahui betapa beratnya sebuah kekalahan. Setan Merah hanya butuh 1 poin dari 2 laga terkininya, tetapi 2 laga ini adalah melawan finalis dan semifinalis Liga Champions musim lalu.
Anthony Martial mungkin tersedia tetapi akan disimpan di bangku cadangan sementara David De Gea sudah akan pulih dari cedera hantaman di kaki yang memaksanya keluar pada babak pertama pertandingan melawan Southampton. Dean Henderson seharusnya akan turun sejak menit pertama jika De Gea kurang fit. Dengan pemain lain yang diragukan akibat cedera adalah Jesse Lingard, Scott McTominay, dan Eric Bailly. Luke Shaw tetap absen akibat cedera hamstring. Paul Pogba seharusnya tersedia untuk mencatatkan penampilan ke-50 di Liga Champions setelah cedera pergelangan kaki, sementara Donny van de Beek diperkirakan akan mengatasi pembengkakan di pergelangan kakinya usai tampil pada ajang Liga Inggris pertamanya pada akhir pekan. Marcus Rashford telah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan Liga Champions musim ini, sama banyaknya dalam 18 penampilan pertamanya, jadi dia diharapkan akan menjadi starter sekali lagi. Sementara itu, Axel Tuanzebe kena skorsing untuk pertandingan ini setelah menjadi bintang pada leg pertama di ibu kota Perancis. PSG bisa turun tanpa Marquinhos setelah dia absen dalam pertandingan hari Sabtu karena cedera otot belakang lututnya. Sementara Julian Draxler dan Thilo Kehrer juga diperkirakan akan absen pada pertandingan tersebut. Juan Bernat sudah lama absen tetapi ada berita lebih baik di lini depan dengan Mauro Icardi sudah turun kembali dari bangku cadangan serta Idrissa Gueye juga dianggap cukup fit untuk mendapatkan tempat di antara para pemain pengganti. Timothy Pembele yang berusia 18 tahun melakukan debutnya sebagai bek tengah pada hari Sabtu tetapi mencetak gol bunuh diri setelah hanya 10 menit dan dia bisa kehilangan tempatnya pada laga melawan Manchester United. Mantan duet Manchester United, Angel Di Maria dan Ander Herrera sama-sama berharap bisa kembali ke starting 11 yang juga akan menampilkan pasangan bintang Neymar dan Kylian Mbappe. Sang striker muda Prancis hanya butuh 1 gol lagi untuk mencapai 100 gol bagi PSG di semua kompetisi. Borussia Dortmund menjamu Lazio di Liga Champions pada hari Kamis dengan tim Jerman itu dipastikan lolos ke babak sistem gugur untuk musim ketiganya berturut-turut jika mereka berhasil menghindari kekalahan dari pasukan Simone Inzaghi. Lazio sementara itu butuh kemenangan untuk memastikan diri berlaga pada babak sistem gugur untuk pertama kalinya sejak musim 1999-2000. Tetapi jika Zenit Saint Petersburg mengalahkan klub Brugge pada pertandingan lain di grup F, maka Dortmund maupun Lazio akan lolos terlepas dari hasil yang mereka dapatkan satu sama lain. Pada akhirnya Dortmund memiliki penyerang yang jauh lebih berbahaya dan pertahanan yang lebih dapat diandalkan daripada Lazio. Pasukan Lucia Favre cukup berkualitas untuk tampil sebagai pemenang grup F, menyebabkan nasib Lazio akan bergantung pada menang kalahnya klub Brugge. Hanya Rainier yang sakit dan Marcel Schmelzer cedera lutut yang absen untuk Borussia Dortmund. Pelatih Dortmund akan tergoda untuk mengistirahatkan Erling Haaland dengan pemain 20 tahun itu membutuhkan perlindungan dari kemungkinan kelelahan. Tetapi sang manajer BVB kemungkinan akan menyelesaikan pekerjaan pada hari Rabu sebelum membuat serangkaian perubahan melawan Zenit Saint Petersburg minggu depan. Sementara itu, Inzaghi juga kehilangan 2 pemain dalam diri Luis Felipe yang cedera pergelangan kaki, serta Vedat Muriqi yang tidak diketahui alasannya. Sebelum kita mengikuti berita bola lainnya, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Pasukan Brendan Rodgers, Leicester City seharusnya bisa mengejar perolehan poin Liverpool 21 poin pada papan klasemen Liga Inggris dan melewati sang juara bertahan itu dengan keunggulan selisih gol. Tetapi mereka malah dikejutkan oleh tim degradasi Fulham dengan 2 gol dari Ademola Lookman dan Ivan Cavaleiro memastikan kekalahan di Foxes. Fulham adalah tim yang berada pada urutan kedua terbawah klasemen Premier League dan memiliki jumlah gol kebobolan terbanyak 18 gol, sama banyaknya dengan West Bromwich Albion. Dengan hasil Leicester City versus Fulham usai 1-2, maka di Foxes gagal naik ke posisi kedua klasemen untuk menggusur Liverpool. Mereka harus puas tetap berada pada posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan poin 18. Sementara itu, Fulham berhasil mencatatkan kemenangan keduanya dari 10 pertandingan dan naik ke posisi 17 dengan 7 poin.
West Ham United menempati posisi kelima pada klasemen Liga Inggris usai menang 2-1 atas Aston Villa pada pertandingan yang menegangkan di London Stadium. Pemain Villa, Ollie Watkins, gagal menyamakan kedudukan pada menit terakhir setelah menunggu satu penantian lama peninjauan atas video asisten wasit usai lengan atasnya dinyatakan offside. Meskipun ia tampaknya justru ditahan oleh bek The Hammers, Angelo Ogbonna. Manchester United berpeluang diperkuat oleh Dean Henderson pada laga Liga Champions melawan PSG setelah cedera lutut yang dialami oleh David De Gea di kandang Southampton pada akhir pekan kemarin. De Gea masih harus menjalani scan di bagian lututnya yang cedera pada hari Senin waktu setempat setelah ia menabrak tiang gawang pada laga yang akhirnya dimenangkan oleh Setan Merah 2-3. Tandang PSG ke Old Trafford diwarnai kabar buruk dengan pasukan Thomas Tuchel kehilangan dua penyerangnya, Mauro Icardi dan Pablo Sarabia, yang akan absen dalam lawatan ke Manchester menyusul Julian Draxler dan Juan Bernat yang sudah lebih dulu absen. Dengan kehilangan dua strikernya pada laga tengah pekan ini di Manchester United, maka itu berarti sudah ada 4 pemain yang dipastikan absen dari skuad asuhan Thomas Tuchel. Padahal PSG butuh kemenangan untuk mengamankan tiket lolos dari babak penyisihan grup H Liga Champions mereka. Hasil drawing putaran ketiga Piala FA sudah selesai digelar pada hari Selasa 1 Desember dan Liverpool berpeluang membalaskan dendam terhadap Aston Villa, tim yang mempermalukan mereka dengan skor 7-2 pada awal musim 2020-2021 ini. Chelsea akan menjamu tim League 2 Morecambe, Leeds United bertandang ke Crawley Town, dan tim Divisi 5 Stockport County akan menjamu West Ham United. Tetapi Arsenal yang sedang dalam masa sulit harus menghadapi sesama klub Liga Inggris Newcastle United. Manchester United dan Manchester City memiliki pertandingan kandang melawan klub-klub Championship dengan Setan Merah menjamu Watford dan tim asuhan Pep Guardiola bermain melawan Birmingham City. Klub non-liga Marine FC sangat antusias mereka mendapatkan hasil drawing melawan Tottenham Hotspur. Klub dari kasta ke-8 Liga Inggris mengungkapkan kegembiraannya bahwa manajer sekaliber Jose Mourinho akan datang ke markas kecil mereka. Bintang Wolves, Raul Jimenez sukses menjalani operasi retak tulang kepala usai bertabrakan dengan David Luiz pada laga di Arsenal pada akhir pekan. Raul Jimenez berada dalam kondisi yang nyaman di rumah sakit setelah dia sempat pingsan di atas lapangan dalam laga yang dimenangkan oleh skuad asuhan Nuno Espirito Santo dengan skor 1-2. Wasit Prancis Stéphanie Frappart akan menjadi wanita pertama yang memimpin pertandingan Liga Champions laki-laki pada pertandingan Juventus menjamu Dinamo Kiev pada hari Kamis. Frappart menjadi wanita pertama yang memimpin pertandingan utama kompetisi UEFA laki-laki ketika Liverpool dan Chelsea bertemu di Piala Super Eropa tahun 2019. Wasit wanita berusia 36 tahun itu juga menjadi pengadil dari final Piala Dunia Wanita 2019 antara Amerika Serikat versus Belanda. Dia telah menjadi wasit pertandingan Liga Prancis sejak tahun 2019. Frappart mengawasi pertandingan Liga Eropa pertamanya pada bulan Oktober ketika Leicester City menjamu Zorya Luhansk. Nicole Petinya dari Swiss adalah wanita pertama yang menjadi wasit pertandingan putra UEFA. Dia memimpin pertandingan babak kualifikasi Piala UEFA antara 2004 sampai 2009. Chelsea adalah calon terkuat yang akan mendapatkan David Alaba dengan status bebas transfer menurut laporan. Pasukan Frank Lampard itu unggul di depan klub kelas berat Eropa lainnya untuk mendapatkan tanda tangan superstar Bayern Munchen tersebut. Raksasa Bundesliga itu telah menarik tawaran kontrak baru untuk Alaba dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada tengah tahun 2021. Itu berarti bahwa Alaba yang kini berusia 28 tahun dapat menandatangani prakontrak dengan Chelsea pada Januari 2021 sebelum transfer pada musim panas. Menurut laporan, The Blues akan mengirimkan wakilnya untuk berbicara dengan agen Alaba pada tahun baru guna meyakinkan sang pemain bahwa masa depannya berada di Stamford Bridge. John Terry terkena kartu kuning pada kekalahan Aston Villa 2-1 di kandang West Ham pada Selasa 1 Desember usai pertengkaran dengan staf The Hammers.
Klub London itu marah setelah Jack Grealish mendapatkan tendangan bebas yang diragukan, dengan staf The Hammers menuding Jack Grealish sebagai tukang jatuh dan penipu. Asisten Dean Smith, John Terry, maju membela pemainnya. Salah satu pelatih West Ham United, Dave Bellows, juga terkena kartu kuning setelah wasit menerima laporan dari ofisial keempat. Jack Grealish terlihat terjatuh oleh tantangan ringan dari Pablo Fornals. Inter Milan ingin mendatangkan penyerang Chelsea asal Prancis Olivier Giroud yang kini berusia 34 tahun dengan sebuah kesepakatan pinjaman 6 bulan pada Januari dengan opsi untuk pembelian. Tetapi Inter akan menghadapi persaingan ketat dari Juventus yang ingin mendapatkan 4 pemain baru pada Januari 2021, termasuk Olivier Giroud. Manchester United berharap Villarreal tergoda untuk merekrut kembali mantan pemain mereka, bek Pantai Gading berusia 26 tahun Eric Bailly, sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan bek tengah Spanyol di Villarreal, Pau Torres, yang berusia 23 tahun. Penjaga gawang Prancis dan Fulham, Alfonso Areola, 27 tahun, mengatakan dia menolak sejumlah klub lain, termasuk Real Madrid dan Paris Saint-Germain, guna bergabung dengan klub Liga Inggris tersebut. Barcelona pernah menolak tawaran 250 juta euro atau 4,2 triliun rupiah dari Inter Milan untuk penyerang Argentina Lionel Messi, 33 tahun, pada tahun 2006, menurut keterangan dari mantan presiden klub itu, Joan Laporta. Manchester United bisa tertarik mendapatkan pemain terbaik Denmark Christian Eriksen jika Tottenham tidak berminat mengambil mantan pemain mereka itu yang kini sudah berusia 28 tahun dan masih merumput di Inter Milan. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti berita bola kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.